Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Sebuah rumah di Jalan Maruni, Manokwari terbakar. Warga Arfai digegerkan dengan penemuan jasad wanita di semak-semak, diduga korban pembunuhan. Perahu cepat yang membawa 5 penumpang dihantam gelombang tinggi di perairan Kondo, Merauke. Sebuah rumah di Kompleks Maruni, Manokwari ludes terbakar sekitar pukul 6 pagi pada Selasa kemarin. Api dengan cepat menjalar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah milik Matias yang terbuat dari kayu. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merembet ke bangunan lain. Dan beberapa jam kemudian, api akhirnya bisa dipadamkan. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran wilayah Manokwari yaitu di sekitar komplek perumahan 55 wilayah Maruni sekitar jam 6 untuk memakan korban material yaitu satu rumah dan tanpa ada korban jiwa. Kerugian materialnya sekitar 250 juta. Kemudian dari hasil keterangan sementara saksi yang ada di sana, pemilik rumah berada di luar rumah sedang mencuci pakaian, kemudian melihat dari dalam rumah ada asap, kemudian segera memadamkan api bersama dengan warga sekitar dan dari Pospol Maruni juga ikut membantu. Dugaan awal dari kesaksian pemilik rumah maupun saksi lain sudah adalah adanya dugaan arus pendek atau korsleting listrik. Saat ini sudah dilakukan juga oleh TKP dan tentunya kami akan melakukan pemeriksaan forensik untuk pemeriksaan laboratorium untuk memastikan dugaan korsleting listrik ini supaya mendapatkan penyebab kepastian daripada kebakaran. Tim Inavis dari Polres Manokwari tetap melakukan penyelidikan di lokasi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk diperiksa di laboratorium forensik Jayapura. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Mayat wanita berusia sekitar 20 tahun ditemukan tergeletak di semak belukar di belakang kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Selasa kemarin. Warga yang kebetulan melintas menemukan tubuh korban yang penuh luka dan tertutup daun. Polisi yang mendapat laporan langsung memeriksa tempat kejadian perkara dan menduga wanita ini tewas akibat dianiaya. Namun untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Manokwari untuk divisum. Ditemukan di sekitar tempat pemungutan air sampah di sekitar kantor gubernur. Dari hasil pemeriksaan dan sudah dilakukan identifikasi, sudah dapat diketahui bahwasanya korban adalah seorang perempuan, kemudian berinisial AS, berumur 20 tahun, pekerjaan swasta. Jadi dari hasil identifikasi korban ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan visum luar daripada korban, namun untuk sebagai keterangan awal dapat dilihat kasat mata, diketahui ada tanda-tanda kekerasan di sekitar wajah. Untuk tadi hasil pengarahan olah TKP ditemukan beberapa barang bukti, yaitu berupa dua buah jepit rambut, sepasang sendal wanita yang diduga milik korban, kemudian 1 buah botol aqua, 1 buah batu kali, dan 2 buah batu karang yang terdapat bercak darah. Serta ada beberapa daun yang kita ambil juga yang terdapat bercak darah. Itu hasil pemeriksaan olah TKP dan saat ini sudah dilakukan langkah-langkah untuk segera segera diungkap pelaku daripada. Tim Inavis di lokasi kejadian mengumpulkan sejumlah barang bukti.
salah satunya batu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Polisi juga telah meminta keterangan 2 orang saksi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali beraksi membakar sejumlah alat berat milik PT DHR yang sedang membangun jalan dari distrik Oksebang ke Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang. Teror yang dilakukan KKB terjadi pukul 9 pada Senin malam. Menurut saksi, sekelompok orang tiba-tiba mendatangi kampung Mangabib. Mereka bertindak anarkisme, membakar sejumlah alat berat milik PT DHR. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan para pelaku merupakan anggota KKB Ngalum Kupel, pimpinan Nason Mimim. Bahwa telah terjadi pembakaran alat berat milik PT DHR di Oksibil, ya, Kabupaten Pegunungan Bintang, tepatnya di Kampung Mangabib, Sebang, ya, tadi malam sekitar pukul 20.00 wilayah Indonesia Timur. Mereka melakukan pembakaran kelompok kriminal bersenjata ini terhadap 6 alat berat, 5 ekskavator dan 1 bulldozer. Ya, ini diketahui oleh karyawan, dan karyawan dapat mengamankan diri tadi malam, lapor ke pos itu sekitar pukul 23.00. Dari 24 karyawan, 16 sudah mengamankan diri dan 10 orang juga mengamankan tempat lain. Sekarang rekan-rekan kami sedang menuju ke lokasi. Tadi langsung dipimpin oleh Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo. Saat ini aparat gabungan TNI Polri tengah mengevakuasi karyawan PT DHR yang masih berada di lokasi kejadian. Distrik Oksebang merupakan salah satu distrik terjauh dan hanya dapat ditempuh melalui darat dari ibu kota Oksibil sekitar 4 jam. Maka pembangunan jalan Trans Papua sangat penting untuk membuka keterisolasian daerah tersebut. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.